Menjelang hari raya, Hari raya mau sampai sudah. gema takbir Hah? Apa nih? Apa nih? Jangan, jangan, jangan. Tidak. Hai guys, assalamualaikum, dan kembali lagi kita dengan satu video yang melibatkan agama BTS. Baru-baru ini ada viral tentang agama BTS. So, saya pun dah tahu lah macam mana boleh munculnya agama seperti ini. Dan yang saya dapat info dari segi kajian saya. Waish, kajian lah. Dorang umpama macam meniru agama Islam. Dan juga ada beberapa ayat tu yang mereka tiru dan mereka ubah sikit saja. Ada mula sekali yang viral pasal agama BTS ini daripada IG nasilap saya dan juga Telegram. Tetapi ada satu orang kawan saya, dia send sama saya pasal IG, salah satu user IG di, saya pun kurang pasti antara dia warga Malaysia ataupun warga Indonesia. Tetapi setahu saya agama BTS ini lebih terpengaruh dengan warga-warga Indonesia. Saya mohon maaf kalau saya ada kesilapan di sini. Oke, nama dia adalah Nurul Farhani. Dia punya description di dia punya IG. Sebenarnya saya ada try search dia punya IG ni, tapi IG dia mungkin di-delete ke, mungkin di-delete lah sebab saya langsung dah jumpa pasal IG dia. Oke, so dia punya description adalah ex-Muslim. Agama BTS, tiada Tuhan selain BTS. Kami ARMY selaku umat akan senantiasa membela BTS sampai mati. Taeyong Wakbar. Saya tidak pernah lagi dengar satu ayat ex-Muslim. Saya langsung tidak pernah dengar di Malaysia ni. Nah, tahu lah, mungkin kalau ada pun saya tidak pernah dengar kah, mungkin saya tersilap kah apakah. Tapi saya seriously saya tidak pernah dengar. Okay, so dia punya description ni bagi saya amat melampau dengan hashtag dia tu. Kami ARMY selaku umat akan senantiasa membela BTS sampai mati. Taeyong Wakbar. So maksud dia macam mengubah Allahu Akbar tu berpaling kepada Taeyong Wakbar. Nasilap saya Taeyong ni adalah salah satu ahli BTS kalau nasilap saya. Rukun agama BTS, lafalkan asyhadu alla ilaha jimin 3 kali. Hafalkan lagu BTS. Kitab suci BTS adalah dari dance itu sendiri. Nombor 4, jangan menghina sesama member. Nombor 5, don't share this group to antis haters by BTS. Guys, please lah, stop this nonsense thing. It's okay kalau kamu mau buat agama kamu sendiri. It's okay, you just go ahead. Okay, tapi jangan libatkan orang lain. Kalau kamu mau buat agama kamu mau berdosa secara sendiri, pergi buat. Tidak masalah pun. Buatlah kamu apa-apa kamu buat. Kamu mau sembah itu kah? Sembah tiang lampu kah? Sembah tiang elektrik biar kamu kena elektrik kah? Kamu sembah aja. Itu dosa kamu, itu hal kamu. Tapi yang penting jangan bawa-bawa orang lain. Jangan pengaruhkan benda yang kamu buat, yang benda yang gila-gila boleh membuatkan orang lain terpengaruh. Baru-baru ni kawan saya ada send sama saya dia punya message dalam Telegram, dan message tu di-send oleh satu warga Malaysia. So kita sama-sama tengok dan kita sama-sama baca. Saya perwakilan dari Malaysia sangat setuju dengan agama BTS ni sebab banyak orang Melayu yang hate BTS. Entahlah dia orang benci sebab dengki je. So, aku sebagai warga Malaysia sangat malu. Mereka tak tahu erti darah seni. Dari seni. Jika ramai rakyat Malaysia mempersoalkan isu agama, bagaimana dengan budaya? Jika orang Korea menghormati orang agama lain, mengapa kita tidak orang Melayu? Mengapa tidak menghormat agama BTS? Ini pilihan kami, hormat orang. Jika kita ingin dihormati, by the way, BTS ucap selamat berpuasa tu. Aku gelak chatting orang Melayu hate BTS. Hashtag agama ATS, hashtag agama BTS Malaysia, hashtag Nabi Jungkook, hashtag Nabi Taeyong, hashtag BTS better than Muhammad. Okay, siapa yang saya mau cap di sini? Hai. Kalau kita macam saya cakap tadi, kalau kita mau buat agama kita sendiri, yes, pergi buat. Kamu sembah lah apa-apa, sembah atap, sembah tiang elektrik biar kamu kena elektrik ke apa, sembah ombak ke tsunami ke apakah, itu pilihan kamu. Tapi
sekurang-kurangnya jangan kamu menghina dan membandingkan agama orang lain dengan agama yang kamu buat sendiri. Dan juga jangan mengcopy paste atau memphotostat agama orang lain dan dengan agama kamu. Contoh kamu buat Nabi jungkuk, Nabi itu, Nabi ini, lepas tu Allahu Akbar kamu pergi ubah, begitu, begini. It doesn't make sense. Saya ada terjumpa satu video warga Indonesia, dia bercakap tentang haters BTS. Contoh macam kita ni lah yang bukan sokong agama orang ni. Buat kalian yang sering ngatain BTS itu alay, BTS tuh nggak punya talent, BTS nyanyi cuman lip sync, BTS muka ganteng tapi oplas. Denger ya baik-baik di sini, gue akan jelasnya sejelas-jelasnya. Pertama, lo bilang kalau BTS itu alay, nggak punya talent. Buktinya ya, album BTS sudah banyak. Dan album BTS juga masuk ke tangga Billboard. Lo kira buat masuk Billboard itu mudah apa? Lo aja yang hina, nggak punya album sama sekali. Yang kedua, lo bilang kalau BTS oplas. Denger ya, lo yang hujat aja nggak seganteng Kim Taehyung. Lo juga nggak seputih Suga. Lo nggak sepinter Namjoon. Dan lo juga nggak seimut Jimin. Jadi, yang mana yang bisa lo bikin lo tuh lebih di atas BTS gitu sih. Itu kayak kesel, lo ngehina tapi lo nggak nyadar diri. Please lah guys, please. Kalau kamu meminat satu benda tuh, jangan terlampau taksub terus mau belajar, terus mau sembah dorang, terus mau itu, terus mau ini. Please lah. By the way, saya mau cakap kepada orang-orang yang anggap yang artis-artis BTS ataupun artis-artis lain K-pop tuh anggap dorang tuh handsome lah, putih gebu sampai kamu mau sembah. One more thing, kamu mesti tahu pasal dorang. Dorang pun manusia biasa. Dorang tidak kuasa macam Tuhan punya kuasa. Itu kamu kena pikir dan kamu boleh pikir secara logik. Please lah, tolonglah siapa-siapa yang ada di dunia ni kasih sedar lah dorang. Okay, so bercakap pasal video perempuan tadi tu, dia cakap artis BTS tu lagi handsome, lagi putih daripada itu ini sampai dong macam umpama dong mensembah lah. Kau ingat artis-artis BTS tu mau kau sama kau? Okay guys, so kesimpulannya dari saya daripada video ni dan juga beberapa gambar yang saya tunjukkan dengan kamu semua tadi, kita kalau meminat sesuatu itu, meminat sesuatu itu, kita janganlah terlampau taksub dan janganlah kita terlampau go through tu benda. Kita janganlah terlampau mau belajar terus dong punya adab ataupun tata cara dorang macam mana, itu ini apa semua macam mana. No, kalau kita minat kita ada batas dia. Contoh saya pun salah satu peminat juga Running Man. Wish, mengaku saya juga salah satu peminat Running Man. Saya suka Running Man sebab dia lucu, dia variety show yang jarang ada di Malaysia. Okay, bukan maksud saya anda support industri Malaysia. Saya support industri Malaysia, tetapi Running Man dia ada sesuatu yang special. Tapi saya tahu batas saya di mana. Saya cuma tengok Running Man untuk enjoy, untuk saya ketawa, untuk saya happy. Okay, bukan saya mau terus belajar bahasa Korea, belajar terus bahasa itu, belajar pasal ini, pasal itu. Lepas tu kamu boleh cakap yang dorang lagi bagus, dorang lagi handsome, lagi putih dari dorang. Kamu mesti tahu warga Korea, dorang ada satu hormon yang saya pun kurang pasti, tetapi itu hormon yang boleh menyebabkan dorang punya kulit gebu dan putih. Dorang punya cara sana dan juga dorang punya cuaca di sana sangat berbeza daripada Indonesia dan juga Malaysia. So, yang paling last, jangan terlampau taksub. Okay guys, so itu sajalah untuk hari ini. So kita boleh belajar mana yang baik, mana yang buruk. Kita pun sudah besar semua, ada otak so masing-masing. So if you like this video, give the thumbs up and don't forget to share this video sebanyak mana yang boleh. And don't forget to subscribe us on YouTube channel Reaction Defection. So stay awesome, selamat berpuasa and goodbye.